Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Abidah dari Tiga Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep kerja kesehatan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan kerja adalah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologinya, dan sebagai kesimpulannya merupakan penyesuaian pekerjaan pada manusia kepada pekerjaannya. K3 merupakan bentuk perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan kerja, tenaga kerja, serta bagi sumber-sumber produktif perusahaan. Yang pertama kita bahas dari bagaimana bekerja dengan sehat. Bekerja dengan sehat. Bekerja dengan sehat memungkinkan tercapainya hasil kerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan pekerja yang terganggu kesehatannya. Trik untuk tetap sehat selama bekerja di tempat kerja. 1. Minum air yang cukup. 8-10 gelas air setiap hari dapat membantu tubuh tetap terhidrasi. Sumber air yang baik juga bisa didapatkan dari buah-buahan seperti jeruk, anggur, semangka, dan apel. Jikalau siang, banyaklah minum air putih. Kedua, olahraga. Pekerja yang bisa melakukan olahraga sederhana seperti berjalan kaki menunjukkan di saat jam makan siang. Jika benar-benar tidak bisa keluar saat makan siang, parkirlah kendaraan lebih jauh dari tempat di mana biasanya parkir. Atau biasakan untuk naik tangga, bukan lift. Ketiga, makan siang. Makan siang yang sehat merupakan bagian penting dari diet seimbang. Akan tetapi, makan dalam porsi yang wajar yang merupakan bagian penting dari kesehatan pekerja. Jadi saat makan siang, makanlah makanan yang sehat di tempat kerja sambil mengontrol porsinya, sehingga pekerja tidak terlalu banyak mengkonsumsi kalori dan kemudian duduk di kursi sepanjang sore. Keempat, jaga asupan makanan dan minuman. Pada pagi hari, otak kita memerlukan glukosa sebagai tenaga untuk menyosongkan metabolisme otak. Sarapan bisa menjadi satu cara agar pekerja bisa tetap sehat di tempat bekerja. Pekerja tentu akan lebih siap memulai hari untuk bekerja karena konsentrasi yang baik dan keadaan tubuh yang segar. Batasi konsumsi kafein seperti teh dan kopi maksimal 1 hari 1 gelas. Yang kelima, tetap menjaga kebersihan diri dan tempat kerja. Hal lain yang bisa dilakukan untuk bisa tetap sehat di tempat kerja adalah dengan menjaga kebersihan dan kerapian meja kantor. Pekerja bisa melakukan pembersihan keyboard minimal 1 minggu sekali. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, bagaimana menciptakan lingkungan sehat. Menciptakan lingkungan sehat. Menurut Mangkunegara, keadaan tempat lingkungan kerja dapat dilihat dari bagaimana penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya, ruang kerja dan pembuangan kotor dan limbah. Berdasarkan hasil penelitian Balai Inseminasi Buatan, Lembang memiliki lingkungan kerja yang baik. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka melakukan penyusunan dan penyimpanan material yang berbahaya secara teliti, seperti halnya material berbahaya zat cair yang digunakan dalam aktivitas laboratorium. Pekerja di Balai Inseminasi Buatan Lembang menyatakan bahwa ruang kerja yang dimiliki oleh staf bagian tata usaha, seksi jasa produksi, seksi pelayanan produksi sangat baik. Hal ini diukur cukup dengan luasnya ruang kerja yang dimiliki sehingga pekerja tidak merasakan sesak kebersihan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab perusahaan tempat kerja.
Tanggung jawab perusahaan tempat kerja untuk menjalin semua elemen yang ada di tempat kerja. Tanggung jawab perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Sesuatu yang dilakukan didasari tanggung jawab, memberikan hal yang lebih optimal dibandingkan melakukan sesuatu yang didasari karena keharusan atau mengikuti keinginan orang lain. Melakukan pekerjaan dengan kesadaran akan tanggung jawab akan jauh lebih menyenangkan dibandingkan pekerja yang dilakukan dengan secara paksa. Yang keempat, apa peraturan pemerintah mengatur kesehatan kerja? Pemerintah mengatur kesehatan kerja. Perundang-undangan K3 ialah salah satu alat kerja yang penting bagi para ahli K3 di tempat kerja. Perundang-undangan K3 ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kerja dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, dan kebijakan lainnya. Beberapa peraturan tentang keselamatan kesehatan kerja sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta memeriksakan kesehatan secara berkala. Ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak material, cuti, sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Membawa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kelima, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan terakhir, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1992 tentang Ahli K3. Yang kelima, hak dan kewajiban pekerja. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. 1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pengawas atau ahli keselamatan kerja. Kedua, memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Keempat, meminta pada pengawas agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Kelima, menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dalam dipertanggungjawabkan. Sekian dari penjelasan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.